Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Haleluya. Saya percaya keadaan kita semua sehat ya Bapak Ibu ya. Keadaan kita semuanya baik. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya sangat luar biasa. Pesannya jangan melihat dengan mata yang salah. Jangan melihat dengan mata yang salah, ya kan? Pesan Tuhan ini adalah sebuah peringatan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kalau kita perhatikan ada kata perintah di sini. Kata jangan. Jangan artinya Bapak Ibu apa? Ya. Ya, larangan kan? Perintah larangan dikatakan jangan. Jangan melihat dengan mata yang salah. Ya. Apa tujuannya? Kan kita perlu mengetahui apa tujuannya. Sehingga sampai memberikan sebuah perintah atau larangan ini kepada setiap kita kan. Kira-kira apa tujuannya? Ya. Tujuannya adalah supaya kita berawas-awas kan. Ya. Supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang salah. Tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu kan tujuannya. Tujuan selanjutnya agar kita tidak tersandung. Agar kita tidak jatuh. Ya. Makanya kita perlu melihat dengan mata yang benar, bukan mata yang salah kan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata gini Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata gini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Dan apa Bapak Ibu? Keinginan mata. Dikatakan gitu. Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Melainkan apa? Dari dunia. Itulah alasannya mengapa kita perlu mempergunakan mata kita. Melihat sesuatu yang benar bukan yang salah. Ya. Karena selalu ada keinginan mata. Dan itu sangat membahayakan kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berawas-awas dalam memandang sesuatu. Dan ini Tuhan berikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Supaya kita betul-betul memperhatikan apa yang kita lihat. Berhati-hati apa yang kita lihat. Mari kita lihat dasarnya apa Bapak Ibu ya. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Ini yang mendasari pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini Bapak Ibu ya. Injil Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Mari kita lihat ini Bapak Ibu. Dikatakan gini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dikatakan betapa gelapnya kegelapan itu. Pak Ishak sudah menjabarkan ini Bapak Ibu ya. Ya kalau kita melihat firman Tuhan berkata, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Apa maksudnya? Kalau kita melihat ayat ini sebelumnya Bapak Ibu ya, maka kita akan menemukan tentang sesuatu yang dilakukan. Ya. Apa itu Bapak Ibu ya? Tentang mengumpulkan harta. Ya. Ada gambaran yang dijelaskan dalam teks ini tentang mengumpulkan harta di sorga dan mengumpulkan harta di bumi. Ya. Apa hubungannya kan dengan melihat ini? Ya. Kadang sesuatu yang terlihat, sesuatu yang tampaknya terlihat, wow, itu kan yang menggiurkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya kan umumnya kan orang ingin terlihat sesuatu wow yang menggiurkan. Ya makanya nggak salah orang mengejar sesuatu, mengejar harta di dunia ini kan. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya bagaimanapun caranya. Baik benar maupun salah dikumpulkan karena menggiurkan. Ya. Sesuatu kalau di surga sesuatu yang memang nggak terlihat. Gitu. Nggak bisa dipamerkan. Nggak bisa dilihat orang-orang di sekitar kita. Kalau yang harta duniawi kan bisa terlihat.
Jangan sampai salah kita melihat hal ini Bapak Ibu. Kalau salah keputusan itu, maka akan tersandung, hidup kita akan tersandung. Kita akan jatuh tergelincir. Sesuatu yang memukau. Itu kan keinginan mata sebetulnya. Kalau kita tidak jaga itu, maka hal yang dikumpulkan apa? Harta yang di dunia ini, berjuang mati-matian untuk mendapatkan itu kan. Karena memang menggiurkan, memikat gitu. Bahkan Alkitab mengatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pak Ishak sudah jabarkan ini kepada setiap kita. Ya. Mana lebih condong Bapak hati kita? Kepada harta atau kepada sesuatu yang bernilai kekal? Ya. Mungkin lebih condongnya kepada harta duniawi. Tidak sedikit orang terjebak gara-gara keinginan ini, keinginan mata ini, keinginan daging ini. Ini sesuatu yang membahayakan hidup orang-orang percaya. Sehingga tidak bertumbuh, tidak mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesannya Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan buat setiap kita Bapak Ibu. Dikatakan gini, Tuhan memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam menggunakan mata kita dalam memandang. Karena memang benar setiap kita diberi keleluasan untuk memandang apa saja. Selagi kita memang masih dapat melihat. Tetapi tidak dikatakan, tetapi tidak kepada semua hal kita dapat memfokuskan pandangan mata kita. Itu. Berarti kita harus memilih kan. Ya. Jadi ini sebuah peringatan bagi setiap kita Bapak Ibu ya. Tuhan mau kita berhati-hati dalam hal memandang sesuatu. Karena segala yang kita lihat bisa mempengaruhi hati dan hati akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, nanti secara lengkap Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Pak Ishak sampaikan dua hal. Yang pertama, jangan hanya menatap tanpa memegang apa yang Tuhan telah janjikan. Ya, jangan sampai salah ini Bapak Ibu ya. Yang kedua, jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Nah sekarang kita bisa lihat Bapak Ibu. Ada enggak di antara orang-orang percaya yang mulai menjauhkan diri dari setiap persekutuan dengan Tuhan? Ya enggak sedikit, kalau kita temukan enggak sedikit Bapak Ibu. Ya. Kalau semua orang percaya rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, gereja penuh Bapak Ibu. Ini kadang-kadang mesti dipaksa-paksa. Kadang mesti didorong-dorong, ayo ibadah, ayo bersekutu dengan Tuhan. Kadang lebih sibuk mengurus dengan urusan duniawi. Urusan perut kadang-kadang. Orang mau bayar harga untuk sesuatu yang gak kekal. Tapi untuk sesuatu yang kekal mereka gak mau membayarnya. Akhirnya ibadah diabaikan. Harus ada jadwalnya. Ini jadwal saya ibadah atau tidak? Ya hari Minggu ibadah gitu kan. Kan gak bisa diwakilkan kan. Gak bisa diwakilkan. Harus datang secara pribadi dengan Tuhan. Kalau bisa keluarga datang beribadah kepada Tuhan. Itu yang terpenting sebetulnya. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Kita akan belajar satu hal. Apa yang sama-sama kita tangkap. Apa yang harus kita lakukan agar setiap kita tidak melihat dengan mata yang salah. Ini yang sama-sama kita tangkap. Kita perlu belajar memilih bijak dan menyaring apa yang kita lihat. Saya ulangi. Kita perlu belajar memilih bijak dan menyaring apa yang kita lihat. Kita perlu menyaring apa yang kita lihat dengan bijaksana. Jangan sampai tidak bijaksana. Harus bijaksana. Ya. Pertanyaannya, mengapa kita perlu menyaring apa yang kita lihat dengan bijaksana? Ya, Pak Ishak sudah jelaskan, karena tidak semua apa yang kita lihat itu berguna Bapak Ibu. Ya. Tidak semua apa yang kita lihat itu membangun hidup kita. Ya. Justru sebaliknya, justru bisa menghancurkan kehidupan setiap kita. Ya. Kita punya kebebasan dalam hal melihat apa saja. Tetapi jangan sampai apa yang kita lihat itu membuat kita justru jatuh kan gitu.
Apa yang kita pandang membuat kita itu terjebak. Kalau tidak sesuai jangan. Jangan fokuskan pandangan kita. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, jangan fokuskan pandangan kita kepada hal tersebut. Contoh Bapak Ibu ya, contoh Daud. Ya. Daud jatuh karena melihat Batsheba ya. Itu kalau tidak menyaring apa yang kita lihat, bisa jatuh. Daud melihat Batsheba mandi. Musim perang tidak pergi perang Bapak Ibu. Musim perang malah tidur-tiduran. Apa yang terlihat? Apa yang dia lihat membuahkan sesuatu. Membuahkan dosa. Coba kalau Daud memutuskan berangkat perang pada saat itu. Gak terjadi kehancuran seperti ini Bapak Ibu. Dia lihat mungkin. Dia putuskan, ya udah, panggil tuh Batsheba. Dan kita bisa lihat kesimpulannya. Daud jatuh. Dan dampak dari kejatuhan itu, Daud harus membayar harga dengan mahal. Kita sering belajar tentang kehidupan Daud. Dan itu keputusan yang salah. Kenapa? Tidak menyaring apa yang dia lihat. Tidak memperhatikan dengan seksama apa yang dia lihat. Apakah itu sesuatu yang bertentangan atau tidak? Apakah itu sesuatu yang membangun hidupnya atau tidak? Atau sebaliknya malah itu menghancurkan kehidupannya. Seharusnya kan kita harus bijak dalam hal memilih kan gitu. Saya percayalah dalam hati nurani yang paling dalam Daud tahu itu bahwa itu sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak perlu dilakukan. Ya, berbeda dengan Yusuf kan, Pak Ishak sudah jabarkan itu. Malah diajak-ajak, malah Yusuf lari keluar kan, bukan lari ke dalam kan. Dipaksa-paksa nggak mau karena dia tahu. Itu sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang tidak punya dasar yang kuat gitu. Kalau boleh saya gambarkan, Daud itu terkapar. Habis-habisan. Itu kalau dampak, kalau salah melihat sesuatu, tidak menyaring sesuatu apa yang kita lihat. Tidak semua yang tampaknya kelihatan baik buat daging kita. Itu bisa memuaskan, tidak. Justru menelan hidup kita sampai habis-habisan. Itu kalau kita melihat dari kehidupan Daud Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan Daud bisa bangkit ketika ada teguran Tuhan datang kepadanya. Dia menyadari segala dosanya. Jangan sampai kita udah salah melihat, merasa benar pula, ditegur, gak mau menerima teguran, selesai kita Pak. Karena kita selalu mengukur dengan pandangan kita. Udah benar kok. Bagaimana kalau Daud cuman pegangan tangan. Gak apa-apa kan pegangan tangan. Gak sesuatu apa yang kita ukur itu berguna bagi hidup kita. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana caranya kan? Bagaimana caranya agar setiap kita mampu menyaring apa yang kita lihat itu Bapak Ibu ya. Supaya kemudian tidak berdampak buruk dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama bagian A, lakukan penyelarasan dari apa yang kita lihat. Harus melakukan penyelarasan. Dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 22 mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya kalau kita tidak mengawasi apa yang kita lihat, maka apa yang terjadi? Gelaplah seluruh tubuhmu dikatakan. Gelaplah seluruh kehidupan kita. Itu Alkitab katakan. Mazmur 119 ayat 105 Bapak Ibu ya.
Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman inilah yang membuat kita bisa memiliki pandangan yang benar. Sehingga kita memiliki keselarasan dalam hal melihat sesuatu karena ada firman yang menerangi kehidupan setiap kita. Yang menerangi pandangan mata kita. Contoh lagi Bapak Ibu ya. Kita pernah belajar tentang pemazmur Asaf. Udah sering kali kita belajar ini. Pemazmur Asaf ini merasa cemburu ketika melihat kehidupan orang-orang fasik. Lebih mujur, lebih sehat-sehat, lebih gemuk. Dan mereka hidup tidak kena tulah dikatakan. Sedangkan kehidupan Asaf, pemazmur Asaf Bapak, digambarkan sebaliknya. Justru kok susah banget hidupnya. Makin dia berlaku setia kepada Tuhan kok makin susah hidupnya. Lihat orang-orang yang gak percaya, orang-orang fasik. Kok hidupnya itu luar biasa ya. Sehat-sehat kok, gemuk-gemuk. Terlihat bahagia. Mungkin ketika dia mungkin melihat dirinya, ya aduh aku gak ada apa-apanya sama orang-orang dunia tuh. Sama orang-orang fasik, sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kan dia melihat kan. Bagaimana kalau pemazmur Asaf ini terjebak. Mengikuti dengan pola-pola yang dilakukan orang-orang fasik. Orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan. Mungkin dia lihat, iya udah bagus-bagus ya hidup mereka ya. Gak sakit-sakit tuh. Mungkin gemuk-gemuk aja tuh, sehat-sehat aja tuh. Dia yang berjuang dengan iman setia kepada Tuhan malah sakit-sakitan mungkin melihat kehidupannya. Kan tidak sedikit dari antara orang-orang percaya kan melihat, membanding-bandingkan seperti itu kan. Akhirnya berlomba-lomba apa yang dilakukan orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan. Sekarang kan kita lihat. Membuat sesuatu penyesatan. Bukan aplikasinya tapi orang-orang yang berperan di dalamnya. Orang berlomba-lomba pindah agama sekarang. Perhatikan Bapak Ibu. Ya karena saya melihat tuh lebih bagus hidupnya tuh ketika dia meninggalkan Tuhan tuh lebih bagus hidupnya tuh. Tuh lebih cerah hidupnya. Orang berlomba-lomba meninggalkan Yesus. Apa coba diwawancara? Iya saya menemukan keindahan. Pret saya bilang dalam. Saya pikir ini ngaur ini nih anak-anak muda orang-orang. Anak-anak SD, anak-anak Tuhan yang melihat ini. Wah iya enak tuh. Dirangkul ketika penirangkul. Oh sini. Kau mau makan apa? Dipeluk-pelukin. Diagung-agungkan. Oh menyenangkan tuh. Saya lihatnya jadi miris sekali. Karena kesaksian-kesaksian orang ini muncul. Akhirnya orang melihat, iya. Mantap kali ini. Ketika pindah, dipeluk nih. Wah erat-erat dipeluknya pula. Ayo kesaksian-kesaksian bagaimana kamu lihat cahaya-cahaya. Lampu apa sih pikir gitu. Ini yang sering terjadi loh. Makanya ketika Tuhan melihat, iya. Makanya kita perlu menyaring apa yang kita lihat. Jangan sampai tampaknya kelihatan dahsyat. Wah ternyata ujungnya kehancuran. Asaf melihat itu. Ketika dia masuk menjumpai kehadiran di hadapan Tuhan. Di ruang kudus. Ya, di bait Allah dikatakan. Dia sedang menyaksikan kehancuran orang-orang fasik. Selangkah lagi mereka hancur. Hati-hati jebakan. Kalau kita gak menyaring apa yang kita lihat, kita jatuh tergelincir. Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya. Aplikasinya tidak salah. Tapi orang mempergunakan aplikasi-aplikasi itu, membuat orang jatuh dalam iman. Kalau saya, silakan berlomba-lomba pindah. Ya.
Tuhan gak perlu orang-orang yang seperti kayak gitu. Tuhan perlu orang-orang yang setia melayani Tuhan. Tuhan perlu orang-orang yang punya cara pandang seperti Tuhan memandang. Makanya Tuhan mengatakan hati-hati. Jangan sampai kita menggunakan mata yang salah melihat dalam sesuatu. Jangan sampai. Jangan sampai tergiur dengan sesuatu yang tidak kekal, yang singkat, yang gampang rapuh. Jangan sampai kita belajar. Pemazmur Asaf menyadari tentang itu. Iya. Kehancuran mereka sebentar lagi selesai. Tapi secara manusia Bapak Ibu, ada enggak dalam hati kita suka kadang-kadang membanding-bandingkan seperti itu? Ada enggak dalam hati kita? Terlintas enggak? Terlintas kok. Mungkin kita sedang melayani Tuhan. Tapi ada pergumulan penyakit dalam yang kita mungkin sedang hadapi. Tuhan, kok aku gak sembuh-sembuh. Aku tuh setia melayani Tuhan. Beribadah, bersekutu. Tapi lihat orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tuh sehat-sehat aja tuh. Mungkin terlintas itu. Mulai ada perbandingan yang muncul dalam pikiran kita. Karena Pak Ishak udah jelaskan apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati loh. Kalau salah kita menyimpulkan sesuatu, hancur hidup kita. Ya, mari kita saring apa yang kita lihat. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah perlu belajar mempertimbangkan dampaknya dari apa yang kita lihat. Mempertimbangkan itu penting gak Bapak Ibu? Oh, sangat penting. Dengan apa kita mempertimbangkannya? Hikmat Tuhan. Tuhan kasih hikmat kok di dalam kehidupan setiap kita. Ada hikmat Tuhan. Kalau kita sadar ada kuasa, ada urapan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sebetulnya kita mampu melihat sesuatu yang benar dan salah. Karena ada hikmat Tuhan yang menolong kita. Ingat ya, ada Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita. Itulah yang akan menuntun kita untuk melihat apakah sesuatu yang memuliakan Tuhan atau tidak. Ada hikmat Tuhan kok di dalam diri kita. Bukan apa yang menjadi pengertian kita. Bukan menurut apa yang kita baik menurut pandangan mata kita. Tidak gitu. Ada hikmat Tuhan. Jangan selalu melihat apa yang kita pandang itu selalu baik. Ukuran kita itu firman. Ya. Hikmat Tuhan inilah yang akan terus menuntun kita. Satu kisah di dalam Alkitab Bapak Ibu ya, di dalam Kejadian pasal 13 ya. Nanti tidak akan saya bacakan semua Bapak Ibu. Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 15. Itu tentang Lot Bapak Ibu. Lot melihat apa yang baik menurut pandangan matanya. Ia melihat tanah yang subur di lembah Yordan dekat kota Sodom. Saya tidak akan panjang cerita ini Bapak Ibu. Kita tahu endingnya seperti apa. Ya. Apa ending dari kehidupan Lot Bapak Ibu? Ketika dia lihat, ini yang lebih subur, yang tampak mungkin lebih menarik dari pandangan matanya. Ketika dia memutuskan harus berpisah kepada pamannya Bapak Ibu. Abram pada saat itu. Ya suruh pilih, kamu pilih yang mana? Dia pilih yang subur Bapak Ibu ya. Lembah Yordan dekat kota Sodom. Dan kita tahu endingnya. Hancur ya betul ya. Lot hancur hidupnya. Apa yang tampaknya kelihatan sesuatu yang dahsyat. Belum tentu dahsyat. Kalau kita lihat ayat 13-14 aja saya bacakan sampai 15 Bapak Ibu. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 13, 14, 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Dikatakan sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Abraham kita bisa lihat pegang janji Tuhan Bapak Ibu. Sedangkan Lot
memilih sesuai dengan pilihan matanya sendiri. Melihat sesuatu lembah Yordan mungkin ya. Sesuatu yang wow luar biasa menurut pandangannya. Akhirnya apa? Dampaknya kita bisa lihat. Kehancuran. Ya. Sangat miris. Ketika Sodom dihancurkan sama Tuhan. Mau lari itu. Mereka tinggal di pegunungan dikatakan. Ya. Ya, kita lihat pasal-pasal selanjutnya Bapak Ibu ya. Bayangkan anak-anaknya meniduri ayahnya sendiri. Coba lihat. Betapa kejinya gitu. Betapa parahnya kalau salah melihat sesuatu menurut apa yang kita inginkan. Ujung-ujungnya adalah kehancuran. Makanya kita perlu mempertimbangkan semuanya dengan baik-baik. Dari apa yang kita lihat. Ya kalau itu membangun hidup kita silakan. Kalau itu mendekatkan hidup kita kepada Tuhan lakukan. Tetapi kalau sekiranya itu membuat kita hancur. Ya udah jangan pilih itu. Ya. Selalu ada dampak yang sangat besar yang terjadi. Kalau kita tidak memilih dengan bijaksana. Tidak mempertimbangkan dengan bijaksana dari sesuatu apa yang kita lihat. Jadi kita bisa belajar dari kehidupan Lot Bapak Ibu. Tidak semua tampak yang kita pilih sesuatu yang kelihatannya luar biasa. Itu membuat hidup kita lebih baik, tidak. Kita lihat endingnya hancur. Abraham justru hidup dengan janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan berikan. Lihat di utara selatan dikatakan. Wow. Di mana matamu memandang itulah yang menjadi bagianmu. Itu dahsyat banget. Itu janji Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Janjinya Tuhan dalam hidup setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Yang ketiga adalah gunakan mata rohani. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Dikatakan mata adalah pelita tubuh. Ya, gunakan mata rohani. Mata rohani harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Mata rohani ini harus selalu on, harus selalu aktif. Karena mata jasmani kita sangat terbatas untuk melihat. Ya. Lebih tajam itu mata rohani, lebih tajam itu. Ya, nanti kita lihat apa dasarnya. Ya. Kita lihat saja contohnya Bapak Ibu ya. Itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ini berbicara tentang Elisa dan bujangnya Bapak Ibu ya. Di dalam Alkitab menjelaskan ketika bujangnya ini bangun pagi-pagi Bapak Ibu. Ia melihat pasukan bala tentara Aram sedang mengepung tempat mereka. Atau mengepung wilayah mereka berada. Waktu bangun pagi-pagi. Dia lihat mungkin di luar Bapak Ibu. Aduh, ada pasukan Aram. Yang mencoba untuk ya, membunuh. Ya, membantai Elisa dengan bujangnya Bapak Ibu. Tetapi perkataan dari sang nabi ini Bapak Ibu. Dikatakan tenang aja, gak usah takut. Apa alasannya kan? Kenapa dikatakan gak perlu takut? Itu Alkitab ngomong kan. Gak usah takut. Yang menyertai kita lebih dahsyat daripada yang kamu lihat. Nah, ketika dia berdoa Bapak Ibu ya. Kepada bujangnya ini. Apa yang terjadi? Ketika Elisa berdoa selesai Bapak Ibu. Wah, dia lihat ternyata pasukan bala tentara sorga. Wow. Begitu dahsyat dan luar biasa. Dibukakan matanya dan dia bisa melihat apa yang Elisa lihat. Nah, kita baca sebentar aja Bapak Ibu ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah Tuhanku. Apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17 dikatakan gini. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Supaya ia melihat. Maka Tuhan apa? Membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Apa yang dia lihat Bapak Ibu? Bala tentara surga ya.
Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Bukankah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu? Mata jasmani mah terbatas. Tapi kalau orang menggunakan mata rohani, akan melihat jauh ke depan. Dan kita bisa lihat dari kisah ini Bapak Ibu. Mata bujang itu dibukakan sama Tuhan dan bisa melihat, wow. Jangan mengandalkan pandangan kita terbatas. Udah terbatas pula mencoba melihat sesuatu yang gak sesuai pula. Kan cilaka itu Bapak Ibu. Makanya kita perlu membangun hidup kita di dalam Tuhan. Supaya mata rohani kita selalu on, selalu aktif di dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita tidak salah melihat, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita salah melihat, dampaknya kita sudah tahu. Kita belajar dari Lot, kita belajar dari Daud. Ujung-ujungnya hancur. Nah, makanya kita perlu menangkap pesan Tuhan ini Bapak Ibu ya. Sangat penting kita membangun mata rohani kita Bapak Ibu. Jangan selalu gunakan mata jasmani. Kita perlu juga melihat dengan mata rohani kita. Untuk melihat jauh ke depan. Ya. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita tangkap dan pelajari Bapak Ibu. Kita perlu belajar memilih bijak dan menyaring apa yang kita lihat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.